Di sebuah kota tepi pantai yang gemerlap, berdiri megah sebuah hotel mewah bernama The Sapphire. Hotel itu adalah lambang kemewahan, tempat para orang kaya dan terkenal singgah untuk menikmati pemandangan laut yang biru membentang dan pelayanan bintang 5. Di antara deretan tamu eksklusif itu, ada seorang wanita tua bernama Nyonya Susanti yang menginap di hotel tersebut selama seminggu. Ia bukan seorang selebritas atau pebisnis kaya, hanya seorang wanita yang telah bekerja keras sepanjang hidupnya. Menginap di hotel mewah seperti itu adalah impian yang ia tabung selama bertahun-tahun. Nyonya Susanti tidak pernah meminta banyak. Baginya, berada di hotel tersebut bukan sekadar menikmati kemewahan, tetapi sebuah penghargaan atas hidupnya yang penuh perjuangan. Setiap pagi ia bangun lebih awal untuk menyaksikan matahari terbit dari balkon kamarnya, merasa bersyukur atas setiap momen damai yang bisa ia nikmati. Namun hari itu, ketenangan itu berubah menjadi mimpi buruk, ketika Nyonya Susanti menuju meja resepsionis untuk memperpanjang masa inapnya. Resepsionis, seorang wanita muda dengan penampilan serba rapi dan wajah tanpa ekspresi, menatap komputer dengan tatapan kaku. "Maaf, Bu. Kartu kredit Anda tidak dapat diproses." Sudah dicoba beberapa kali dan tetap ditolak. Nyonya Susanti terperanjat. "Ditolak? Mungkin ada kesalahan. Tolong coba lagi." Resepsionis mengangguk sekadarnya dan mencoba sekali lagi. Namun hasilnya sama. "Saya sudah mencobanya beberapa kali. Apakah Anda memiliki metode pembayaran lain?" Nyonya Susanti, dengan tangan yang mulai gemetar, membuka dompetnya dan menyadari bahwa uang tunai yang dibawanya tidak cukup untuk menutupi biaya kamar untuk 1 malam lagi. Apalagi perpanjangan seminggu seperti yang ia rencanakan. Dengan wajah yang mulai memerah karena malu, ia berkata, Saya mungkin harus memeriksa rekening saya dulu. Mungkin ada masalah sementara." Tanpa basa-basi, resepsionis memanggil manajer. Seorang pria dengan wajah kaku dan sikap dingin, mengenakan setelan hitam rapi, datang menghampiri. "Ada masalah di sini?" tanyanya dengan nada yang terdengar merendahkan. "Ibu ini tidak bisa membayar perpanjangan kamarnya," jawab resepsionis tanpa mengubah ekspresi. Manajer memandang Nyonya Susanti seolah ia adalah masalah yang harus segera diatasi. "Bu, kami tidak bisa memperpanjang masa inap Anda jika Anda tidak bisa membayar. Anda punya waktu 1 jam untuk mengemas barang-barang dan meninggalkan kamar." Nyonya Susanti merasa dunianya runtuh. Suaranya tersendat saat ia mencoba menjelaskan, "Tolong beri saya waktu. Saya akan menghubungi bank saya atau keluarga saya untuk memastikan semuanya baik-baik saja." Namun, manajer itu tak menunjukkan sedikit pun simpati. "Ini hotel mewah, Bu. Kami tidak bisa menunggu. Silakan kemasi barang-barang Anda." Tatapan tajam dari manajer itu membuat Nyonya Susanti merasa lebih kecil dari apapun yang pernah ia rasakan sebelumnya. Dia sudah tua, hidupnya sudah penuh dengan kerja keras dan pengorbanan, namun hari itu dia diperlakukan seperti sampah, hanya karena masalah uang. Dengan hati hancur, ia berjalan kembali ke kamarnya, memandang sekitar dan menyadari bahwa orang-orang di lobi memandangnya dengan tatapan yang sama, menilai, tanpa tahu siapa dia sebenarnya. Ketika ia tiba di kamar, air mata yang ia tahan sepanjang percakapan itu mulai mengalir perlahan. Sambil mengemasi barang-barangnya, ia merasa seperti telah kehilangan martabatnya. Tempat yang seharusnya memberikan kenyamanan dan ketenangan itu, kini berubah menjadi tempat yang penuh hinaan. Setelah selesai berkemas, dengan langkah berat, ia berjalan ke lobi untuk menyerahkan kuncinya. Namun, saat ia tiba di lobi, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Tiba-tiba terdengar suara langkah cepat dari belakangnya, dan seorang anak laki-laki berusia sekitar 10 tahun berlari dengan wajah berseri-seri, langsung memeluk Nyonya Susanti. "Nenek," teriaknya penuh kegembiraan. Nyonya Susanti terperanjat, mencoba mengenali bocah itu, tetapi sebelum dia sempat bicara,
Semua mata di lobi tertuju pada mereka. Anak itu menarik tangan Nyonya Susanti, lalu berbalik menatap manajer dan resepsionis yang tadi mempermalukan wanita tua itu. "Kenapa kalian kasar pada nenekku?" tanya anak itu dengan nada marah. "Kenapa kalian mengusirnya?" Suasana di lobi langsung berubah. Semua yang tadinya memandang Nyonya Susanti dengan penuh penghakiman kini memandang bocah kecil itu dengan kebingungan. Manajer yang sombong tadi terkejut, tidak tahu harus berkata apa. Saya tidak tahu ini nenek Anda," ucapnya gagap. "Apakah itu penting?" balas anak itu dengan suara lantang. "Nenekku adalah orang yang paling baik di dunia. Kalian tidak tahu bagaimana ia selalu berusaha membantu orang lain meski hidupnya sendiri sulit. Dia tidak pantas diperlakukan seperti ini." Kerumunan tamu yang berada di lobi mulai berbisik-bisik, merasa terkejut dengan keberanian anak itu. Tidak seorang pun tahu siapa anak tersebut atau mengapa dia begitu marah. Tetapi jelas bahwa dia memiliki pengaruh besar. Saat itulah pintu utama hotel terbuka, dan seorang pria paruh baya yang tampak sangat berwibawa masuk. Pria itu adalah pemilik hotel, seorang pengusaha sukses bernama Tuan Wijaya. Saat ia melihat kerumunan di lobi dan mendengar suara anak laki-lakinya, Andi, yang berbicara dengan marah kepada manajer, wajahnya seketika berubah. "Andi, apa yang terjadi di sini?" tanyanya sambil melangkah cepat ke arah anaknya. Andi berlari ke pelukan ayahnya dan berkata, "Ayah, mereka mengusir nenek ini hanya karena dia tidak bisa membayar. Tapi nenek ini adalah orang baik. Dia tidak layak diperlakukan seperti itu." Tuan Wijaya menatap ke arah Nyonya Susanti, yang masih berdiri di sana dengan wajah penuh kebingungan. Saat itulah dia menyadari kesalahan besar yang telah terjadi. "Ini tidak bisa diterima," katanya dengan suara pelan tapi penuh kemarahan. Lalu, ia menatap tajam ke arah manajer dan resepsionis. "Apakah ini cara kalian memperlakukan tamu kita? Di hotel yang saya bangun dengan nilai-nilai hormat dan kemanusiaan," manajer itu tergagap, mencoba mencari alasan. "Tuan, ini hanya karena masalah pembayaran," tapi Tuan Wijaya mengangkat tangan, menghentikan penjelasannya. "Kalian lebih memilih mengusir seorang wanita tua yang mungkin hanya butuh sedikit waktu, sedikit pengertian? Apa uang begitu penting sampai kalian lupa bahwa di balik setiap tamu ada cerita hidup yang mungkin lebih dari sekadar angka di kartu kredit?" Nyonya Susanti, yang sejak tadi diam, merasa air mata mengalir lebih deras. Bukan karena rasa malu atau hina, tapi karena ia tidak pernah menyangka akan ada seseorang yang akan membelanya seperti itu, seorang bocah kecil yang bahkan tidak mengenalnya, dan seorang pria yang menegakkan keadilan dengan cara yang begitu dramatis. Tuan Wijaya mendekat ke arah Nyonya Susanti. "Bu, saya minta maaf atas kejadian ini. Ini adalah kesalahan besar dari pihak kami. Anda tidak perlu membayar apapun lagi selama Anda menginap di sini. Kamar terbaik akan kami sediakan untuk Anda. Sebagai permintaan maaf kami yang tulus." Nyonya Susanti terisak, mencoba berbicara namun tidak ada kata yang keluar. Dia hanya bisa mengangguk. Menerima permintaan maaf itu dengan hati yang penuh syukur, Andi, yang berdiri di sampingnya, menggenggam tangan Nyonya Susanti dan tersenyum. "Nenek, sekarang semuanya akan baik-baik saja. Aku akan menemani nenek kalau nenek mau." Hotel itu, yang tadinya penuh dengan kesombongan dan kebekuan, tiba-tiba terasa lebih hangat. Semua orang menyaksikan pemandangan luar biasa itu dengan perasaan campur aduk, sementara Nyonya Susanti berjalan menuju kamar barunya dengan perasaan yang lebih ringan. Pihak hotel belajar pelajaran yang sangat berarti, bahwa kemanusiaan selalu lebih penting daripada uang, dan bahwa setiap orang, tanpa memandang status atau kemampuan finansial, pantas diperlakukan dengan hormat dan martabat. Nyonya Susanti, dengan segala kerendahan hatinya, terus menikmati sisa harinya di hotel tersebut. Dan setiap kali ia memandang laut dari balkon, ia tahu bahwa kebaikan, dalam bentuk yang paling tidak terduga, akan selalu menemukan jalannya.